Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5. Pada pembahasan kali ini kami akan membahas materi dasar-dasar statistika tentang one sample t-test, independent sample t, dan paired sample t. Baik, sebelumnya perkenalkan dulu nih anggota kelompok 5 yang terdiri dari saya, Elok Faikutul Hikmah, ada rekan saya, Tati, Yati Muhayati, Putri Iwah, Yulitsa Septiawati Ningtyas, dan Ahmad Deni. Baik, ini adalah profil dari kelompok 5. Selamat menyaksikan. Oke, di sini saya akan menjelaskan pengertian dari one sample t. One sample t digunakan untuk menguji nilai rata-rata dari suatu sampel tunggal dengan suatu nilai acuan. Di sini saya mengambil contoh, seorang mahasiswa membuat dugaan yang menyatakan bahwa rata-rata nilai UTS siswa kelas 8 adalah 75. Untuk membuktikan, seorang mahasiswa ini memilih secara acak 11 siswa kelas 8. Di sini saya sudah mempunyai data dari rata-rata nilai UTS kelas 8. Siswa pertama 80, kedua 73, ketiga 85, yang keempat 72, kelima 74, keenam 87, ketujuh 77, 8 76, ke-9 70, ke-10 71, dan yang ke-11 65. Baik, di sini sudah terlihat nilai rata-ratanya 75,45 dan two sides B-nya 0,822. Untuk mengetahui cara menghitung one sample t di IBM SPSS, saya serahkan kepada rekan saya Yulitsa Septiawati Ningtyas. Oke, sebelum kita menghitung one sample t di IBM SPSS-nya, kita harus mengetahui terlebih dahulu dasar keputusan uji normalitasnya. Nah, jika nilai signifikan lebih dari 0,05, maka data berdistribusinya normal. Dan jika nilai signifikan kurang dari 0,05, maka data tidak berdistribusi normal. Nah, di sini sudah terlihat bahwa nilai signifikannya 0,787. Jadi bisa dikatakan bahwa nilainya normal. Untuk mengetahui nilai signifikannya, kita langsung saja perhatikan caranya. Oke, di sini langsung aja kita buka aplikasi IBM SPSS-nya dan sudah terlihat data yang sudah dipaparkan oleh saudari Elok sebelumnya. Nah, lanjut kita ke analisis. Lalu kita ke deskripsi statistik. Nah, di sini ada ekspor, kita klik saja. Nah, lalu muncul seperti ini, ada di dependent list. Nah, tinggal klik panahnya saja, langsung klik plots. Dan di sini kita klik normality lalu continue. Kita langsung aja oke. Nah, di sini sudah langsung terlihat data-datanya. Lalu di sini kita cari test of normality-nya dan signifikannya berapa ya yang muncul. Nah, sudah terlihat kan bahwa signifikannya adalah 0,787. Nah, lanjut di sini kita mau lihat nilai signifikan yang sudah diperkirakan nilai rata-ratanya. Langsung aja klik analisis lagi, lalu comparements, klik one sample t. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Nah, nanti klik saja tanda panah, kita pindahkan nilai siswanya ke tes variabel. Lalu di sini ada tes value-nya. Kita ubah ke 75 karena nilai 75 adalah nilai yang diperkirakan sebelumnya. Lalu di sini kita klik saja options dan di sini sudah tertera ada 95% dan lalu kita klik saja oke. Nah, di sini langsung terlihat data-datanya dari one sample t. Di sini ada two-sided p dan nilainya sudah terlihat bahwa two-sided p ini adalah nilainya 0,822. Jadi ini adalah cara untuk memakai IBM SPSS dalam bentuk one sample t. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan pengertian tentang independent sample t. Independent sample t itu bertujuan untuk mengetahui rata-rata dua sampel yang tidak saling berpasangan. Jumlah data untuk masing-masing sampel kurang dari 30 data berskala rasio.
Nah, konsep dasar uji independent sampel T digunakan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata dua sampel yang tidak berpasangan. Yang kedua, syarat uji statistik parametrik adalah berdistribusi normal dan homogen. Nah, di sini sudah terlihat data nilai rata-rata independent sampel T. Nilai kelas A dan kelas B. Kelas A 50, 70, 45, 37, 73, 62, 29, 65, 55, 54, 67. Sedangkan kelas B 85, 98, 86, 77, 69, 90, 89, 84, 82, 78, dan yang terakhir 81. Nah, di sini sudah terlihat nilai rata-rata dari kelas A dan kelas B. Nilai dari kelas A 55,18, sedangkan kelas B 83,55. Nah, mengapa kelas A nilai rata-ratanya 55,18 sedangkan kelas B nilai rata-ratanya 83,55 yang akan dijelaskan oleh Putri Iwa. Nah, sebelum kita melihat cara-caranya, di sini sudah tertera nilai hasil belajar siswa kelas A dan kelas B. Nilai signifikannya yaitu 0,01. Untuk mengetahui nilai ini, mari kita perhatikan slide berikutnya. Di sini kita langsung saja buka IBM SPSS-nya. Nah, dari ini X, ini nama, type, desimalnya itu 0, terus labelnya nilai siswa, bawahnya kelas, terus kita ke kolom yang value. Ini values, klik yang kedua. Nah, kita tambah di value untuk kode 1 itu untuk kelas A di labelnya. Lalu kita tambah lagi kode 2 itu untuk kelas B. Kelas B caps lock ulangnya, kelas B. Lalu pencet OK. Nah, di sini kita ini diubah dulu jadi scale. Lalu klik data view. Nah, akan muncul seperti ini. Nah, untuk dinilai, kita isi misalkan data-data kelas A itu yang pertama 50, terus ke bawah yang kedua itu 70, lalu 45, lalu 37, lalu 73, terus ke bawah 62, lalu 29, lalu di sini 65, setelah 65 55, 55, lalu 54, 67. Nah, 67, nah di sini 77, lalu 69, lalu 90, 89, 84, 82, 78, dan 81. Nah, kita klik di kelas. Untuk nomor 1 sampai nomor 11 itu kelas A dengan kode 1. Dari 12 sampai 22 itu kelas B dengan kode nomor 2. Terus kayak gini. Lalu dari sini kita klik ke analyze nih di atas, klik, lalu compaремents, klik independent sample T. Di sini kita klik tanda panah, klik kelas, lalu klik tanda panah, pindahkan ke sini, lalu klik option, continue, lalu klik define group. Setelah itu klik continue lagi, lalu OK. Lalu muncul seperti ini. Nah, ini hasil dari nilai siswa kelas A dan kelas B yang tidak berdistribusi normal, karena hasilnya kurang lebih 0,01. Sedangkan nilai yang berdistribusi normal itu nilai yang lebih dari 0,05. Jadi ini caranya menggunakan SPSS Independent Sample T. Materi selanjutnya yaitu
Bread Sample T dengan SPSS. Konsep dasar uji Bread Sample T ada 3 bagian, yaitu Bread Sample T digunakan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata 2 sampel yang berpasangan. Yang kedua, 2 sampel yang dimaksud adalah sampel yang sama namun mempunyai 2 data. Yang ketiga, uji Bread Sample T merupakan bagian dari statistik parametrik. Oleh karena itu, sebagai aturan dalam statistik parametrik, data penelitian haruslah berdistribusi normal. Selanjutnya kita ke menu SPSS. Di sini ada bagian nama ya. Di bagian nama kita tulis on dan off. On dan off ini adalah online dan offline. Nah, di label ini kita tulis online dan offline juga. Selanjutnya kita ke data view. Nah, di sini saya sudah mempunyai 11 data ya. Di sini ada data online dan data offline. Pembelajaran online dan offline. Untuk mengetahuinya, kita masuk ke menu analisis, terus kita masuk ke compressment. Nah, di sini kita pilih yang Pirate Simple T. Oke, diklik guys, jangan lupa. Nah, sebelumnya saya sudah mencoba. Untuk lebih paham lagi, kita ulangi aja ya. Oke, sebentar ya. Oke, kita undo aja. Kita push, kita undo. Kita balik ulang. Kita keluarkan. Nah, sampai 3-3-nya ya. 3-3-nya kita undo. Karena kita akan nyoba yang baru biar kita lebih paham. Nah, oke. Setelah itu kita klik yang menu online yang di atas, lalu kita klik tanda panah. Nah, kita alihkan kursornya ke menu offline, lalu kita ke tanda panah dan langsung ke OK. Oke, ini jadi hasilnya dari data tersebut. Bisa kita lihat di sini ada Pirate Simple T statistik, ada Pirate Simple Correlation, Pirate Simple Test, dan Pirate Simple T Size. Ya, interpretasi output ya. Di sini saya yang pertama itu ada Pirate Simple statistik. Pada output ini diperlihatkan hasil ringkasan statistik deskriptif dari kedua sampel. Kalau di sini yang dimaksud adalah sampel dari pembelajaran online dan pembelajaran offline. Nah, di sini kita sudah mengetahui nilai mean atau nilai rata-rata dari pembelajaran online dan offline. Dari pembelajaran online itu nilai rata-ratanya 83,55, sedangkan dari pembelajaran offline itu 55,18. Nah, di sini tuh ada N itu jumlah data dari siswa. Di sini juga dijelaskan standar deviation dan standar error mean. Nah, di sini tuh hanya menjelaskan tentang output Pirate Simple T yang pertama. Kemudian untuk output yang kedua, yakni Pirate Simple Correlation. Bagian kedua output ini adalah hasil korelasi atau hubungan antara kedua data tersebut, atau data dari pembelajaran online dan offline. Apakah keduanya itu memiliki hubungan atau tidak? Ketahui nilai signifikan ini sebesar 0,418. Nilai ini lebih besar dibandingkan dengan 0,05 karena dasar nilai pengambilan signifikan dari uji korelasi. Karena nilai signifikan dari uji korelasi lebih besar dibandingkan 0,5, maka Pirate Simple T ini tidak ada hubungannya pembelajaran online dan offline. Sekian dari kelompok kami.
Kelompok 5 kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.